Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk sudah join dalam persekutuan doa MNC Group pada siang hari ini tanggal 12 Maret 2021. Selamat datang Pak Pendeta Emerald Kristiawan. Hari ini Pak Pendeta Emerald akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Sebelum kita mulai persekutuan doa ini, mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan, kalau kami siang hari ini berada bersama-sama Tuhan di dalam persekutuan doa, bukan karena kami hanya untuk mementingkan diri kami sendiri, tapi kami tahu bahwa dalam hidup kami yang terutama adalah Engkau. Biarlah kami Tuhan, pada siang hari ini hati kami dibentuk menjadi seperti hati Tuhan Yesus Kristus dan satu pikiran dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu yang membawa kami untuk mendekat kepadamu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Buka hati kami Yesus, buka pikiran kami, supaya kami menerima firman Tuhan dan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sungguh-sungguh dari hati kami, itu menjadi dupa yang harum buat Engkau Yesus yang menyenangkan hatimu. Biarlah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah atmosfer dimanapun kami berada siang hari ini. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami percaya Bapa ada perubahan yang ajaib dalam hidup kami, dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan kita itu sangat indah, sangat manis. Apa saja yang Dia perbuat dalam hidup kita adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Thank you Jesus. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Lebih hikmat
datarannya. Engkau sungguh manis melebihi dari apa yang dunia ini bisa tawarkan dalam hidup kami. Engkau lebih berharga dari emas yang paling berharga sekalipun di dunia ini. Biarlah terus kekaguman di dalam hati kami terus tumbuh untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap waktu yang ajaib yang Kau percayakan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Amen. Silakan untuk Pak Pendeta Emerald Karistriawan untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom Bapak. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat segala yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Bapak, sertai kami di dalam mengenal akan Engkau, sertai kami di dalam pemberitaan firman pada saat ini, agar kiranya firman yang diberikan kepada kami masing-masing, baik hamba-Mu sebagai pembicara maupun teman-teman yang ada di sini sebagai pendengar, boleh kami merasakan kehadiran Tuhan, boleh kami mengerti akan firman. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kemarin saya dikasih tahu sama Ibu Inge bahwa tema bulan April ini, Maret April ini adalah kita mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, masa-masa Paskah, masa-masa kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kematian Tuhan Yesus, tidak bisa kita bicara tentang kematian Tuhan Yesus tanpa kita tahu sebabnya. Kematian Tuhan Yesus, kenapa dia sampai mati di atas kayu salib dan kenapa dia harus menderita sengsara, itu pasti ada penyebabnya. Awal penyebab sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib dan awal penyebab kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti hal yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23, boleh dibantu satu orang, Roma 3 ayat 23. Oke, saya baca aja ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya, manusia tidak bisa berpikir dan manusia tidak bisa mempunyai perasaan seperti Allah. Artinya adalah bahwa manusia tidak bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti kualitas Bapa Surgawi. Hal itu terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kejatuhan ini menyebabkan kehancuran total manusia. Manusia menjadi hancur sehancur-hancurnya, sehingga tidak bisa tidak bahwa manusia itu pasti meluncur ke neraka. Akibat manusia tidak bisa berpikir seperti Allah, akibat manusia tidak bisa memiliki perasaan kualitas seperti Bapa di surga, sehingga akhirnya manusia mau tidak mau harus meluncur ke neraka. Manusia tahu tentang hal yang baik, tetapi bukan hal yang baik yang dilakukan oleh manusia. Manusia tahu bahwa dia harus melakukan segala sesuatu kebaikan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan kebaikan. Tetapi hal yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada satu orang, ada orang yang saya layani, dia suka marah-marah sama istrinya, dia bahkan cenderung suka pukul istrinya, Dan kemudian dilayani sampai pada akhirnya dia mengatakan begini,
Sebenarnya saya juga nggak mau loh pukul istri saya, dia bilang, sambil dia meneteskan air mata. Sebenarnya saya nggak mau loh pukul istri saya. Sebenarnya saya tahu bahwa dipukul itu sakit dan saya nggak mau pukul istri saya. Saya merasa bersalah. Ketika kita layani dia, ketika kita konseling dia, gitu, dia mengatakan itu bahwa sebenarnya saya nggak mau. Gitu. Tetapi output yang keluar dari orang ini adalah bahwa ketika dia marah sama istrinya, dia bisa pukul istrinya. Dia bisa pukul istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa manusia sampai memiliki karakter yang demikian? Kenapa manusia sampai memiliki sifat yang seperti itu? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga merusak natur manusia itu menjadi manusia yang berdosa, sehingga manusia itu memiliki natur dosa di dalam diri. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Paulus di kitab Roma ayat 7, kitab Roma 7, Roma 7 ayat yang ke-19, coba kita baca. Di dalam Roma 7 ayat yang 19 dikatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Dengar baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kontradiktif, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada satu perilaku manusia ketika manusia itu tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, tetapi bahkan itu yang dilakukan sama manusia. Kontradiktif. Nah, rusaknya manusia sampai di situ, Bapak Ibu. Rusaknya manusia sampai di situ. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, natur kodrat ilahi yang harusnya dimiliki oleh manusia tadi itu menjadi rusak dan manusia itu menjadi berkarakter dosa, berkodrat dosa. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang disebut sebagai kemelesetan. Di dalam Alkitab, dosa itu disebut sebagai kemelesetan. Maksudnya bagaimana kemelesetan? Hamartia, dosa itu di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hamartia ini adalah artinya kemelesetan. Kemelesetan dari apa? Kemelesetan dari segala sesuatu yang Allah pikirkan. Kemelesetan dari segala sesuatu yang Allah rancangkan. Kemelesetan dari segala perasaan Allah. Jadi manusia itu, dosa di dalam Alkitab itu adalah meleset daripada pikiran Allah, meleset daripada karakter Allah. Jika manusia berada dalam kondisi yang meleset, jika manusia berada dalam kondisi yang dalam tanda kutip dia melakukan dosa terus, meleset terus dari hadapan Allah, dari rancangan Allah yang semula tadi, maka sudah dapat dipastikan bahwa manusia akan meluncur ke neraka tanpa ada yang bisa menghambat. Nah, Allah yang dalam kapasitasnya sebagai pencipta manusia sangatlah sayang kepada manusia. Dia tidak menghendaki seorang manusia pun binasa seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dalam garis bawah, dalam kata bold, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kata percaya di sini, percaya itu artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mempercayai Tuhan, itu tidak sekedar kita mempercayai bahwa iya, saya percaya kepada Dia. Iya, saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Tidak sekedar seperti itu, Bapak Ibu. Percaya kepada Kristus itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan. Percaya kepada Kristus itu
harus diwujud nyatakan di dalam satu langkah hidup, harus diwujud nyatakan di dalam satu tindakan kita, apa yang namanya percaya itu. Percaya itu adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini, percaya itu adalah bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus yang objek yang kita percayai. Tapi tidak sekedar kita menyerahkan diri saja, tetapi maksudnya begini, tidak sekedar kita mengatakan bahwa yes, saya percaya kepada Kristus, tetapi harus diwujud nyatakan di dalam tindakan kita, tindakan percaya kita kepada Dia. Bahwa apa yang Dia ajarkan di dalam seluruh rangkaian hidupnya itu harus kita teladani. Bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidupnya harus kita contoh. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan bekerja di dalam satu perusahaan, mewujud nyatakan percaya kita kepada Kristus itu adalah melalui setiap tindakan kita sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di dalam bagian keuangan, misalnya, jangan kita mencuri uang perusahaan, jangan kita beli barang 100.000, kita minta notanya 150.000. Itu artinya kita korupsi, kita nggak kudus di hadapan Allah, Bapak Ibu. Nah, percaya yang saya pahami itu harus terwujud di dalam tindakan nyata kita. Percaya yang saya pahami adalah melakukan tindakan melangkah, bahwa di dalam seluruh hidup kita dikontrol oleh Tuhan, kita dikontrol oleh pikiran kita, bahwa kita harus mengikuti jejak Kristus. Sehingga segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapa di surga, itu kita tidak melakukan. Nah, sampai di sini. Percaya itu adalah tindakan. Kita bertindak gitu. Nah, saya mau switch sedikit bahwa kembali kepada pokok masalah kita, bahwa penderitaan Kristus. Nah, saya mau switch sebentar bahwa saya mau menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar manusia. Kecintaan Allah kepada manusia menjadikan Allah harus menyelamatkan manusia yang sudah cemar karena dosa. Jadi tidak mungkin manusia yang menggapai keselamatan itu. Tidak mungkin. Karena memang manusia dalam kapasitas tidak bisa. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa menggapai keselamatan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, syukur kepada Allah, bahwa Allah mau memperkenalkan dirinya, bahwa Allah mau turun ke dalam dunia, Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Seperti hal yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai Filipi 2 ayat 7, ya. Dalam hal ini Yesus menanggalkan kealahannya dan benar-benar menjadi manusia. Jadi tidak mungkin manusia bisa menggapai keselamatan itu. Tidak mungkin manusia bisa mencapai standar kesucian Allah kalau Allah tidak membantu manusia untuk men-trigger manusia supaya manusia itu bisa berbuat, melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar yang Allah pikirkan. Yang sesuai dengan segala sesuatu seperti standar perasaan Allah. Jadi untuk itu, Yesus Kristus itu turun ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat baik, di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat baik, saya ulangi sekali lagi, mengosongkan dirinya sendiri. Kalau memang Dia itu adalah Allah, Dia rela mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dia tidak menyayangkan kealahan, bahwa dia tidak takut kehilangan kealahan. Karena satu hal, karena kecintaannya kepada manusia, Bapak Ibu. Karena satu hal, karena kecintaan dia kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, dan semua umat manusia. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau dia tidak turun ke dalam dunia, bisa dibayangkan kalau dia tidak mati di atas kayu salib. Semua kita meluncur ke neraka, Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Kristus dengan adanya kematian di atas kayu salib. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita meneladani hidup dia, untuk kita meneladani hidupnya Kristus, sehingga pada akhirnya kita boleh belajar dari teladan hidup Kristus menjadi seperti Kristus. Nah, ketika kita belajar untuk menjadi seperti Kristus, maka dengar baik bahwa setiap kita yang belajar akan firman Tuhan, step by step, kodratnya akan berubah. Step by step, naturnya akan berubah. Memang tidak bisa seperti halnya seorang yang cepat sekali membalikan telapak tangan, tetapi dengan ketekunan, dengan kegigihan bahwa kita mau belajar seperti Kristus, pasti step by step satu saat kita akan menjadi berubah. Karakter kita step by step akan diubahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan yang hidup. Step by step karakter kita akan berubah menjadi seperti Kristus. Dan baiklah kiranya Bapak Ibu yang terkasih, masing-masing kita menyadari sampai di mana posisi kita. Apakah kita sudah totally berubah menjadi seperti Kristus, ataukah, Pak, berubah menjadi seperti Kristus itu seperti apa sih, Pak? Gitu. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Berubah seperti Kristus itu tidak harus kita plek seperti Kristus. Memang tidak ada yang seperti itu. Gitu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka akan kebohongan. Tuhan Yesus itu tidak suka akan dusta. Marilah kita melakukan hal yang dia tidak suka. Tuhan Yesus itu tidak suka akan satu hal yang korupsi. Gitu. Marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak korupsi. Gitu. Nah, jadi serupa seperti Kristus itu yang saya pahami adalah menjauhkan segala perbuatan-perbuatan, segala sesuatu hal yang dia tidak suka. Baik, kita masuk ke dalam pokok masalahnya. Pokok masalahnya itu adalah penderitaan Kristus. Makna penderitaan Kristus. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus merupakan suatu proses untuk membuat rencana Allah genap dalam mencapai klimaksnya. Saya ulangi, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus adalah suatu proses untuk membuat rencana Allah menjadi genap dalam mencapai klimaksnya. Apa itu klimaksnya? Yaitu usaha penyelamatan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Klimaksnya itu adalah manusia yang diselamatkan. Nah, jadi ujung daripada pelayanan Yesus itu adalah kematian di atas kayu salib. Tujuannya apa? Tujuan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, melalui proses penderitaan dia harus tergantung di atas kayu salib. Jadi apa yang kita dapat maknanya dari penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Yang pertama, saya mencatat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai Bapa Surgawi. Jadi apapun yang Bapak kehendaki, pasti Tuhan Yesus akan melakukan. Ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Sisi kemanusiaan Tuhan Yesus itu juga dia takut akan penderitaan di atas kayu salib. Itu sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Sehingga dia 3 kali berdoa. Dia bilang,
Bapak, kalau boleh cawan ini tidak aku minum. At the end, pada akhirnya dia bilang, tetapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak Bapak yang jadi. 3 kali dia bicara seperti itu. Bapak, kalau boleh cawan ini, jauhkan daripadaku. Tetapi bukan kehendak aku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Betapa dia tunduk pada kehendak Bapa di surga. Betapa dia mau menyenangkan Bapa di surga. Betapa dia submit kepada Bapaknya yang agung di surga. Sehingga apapun yang Bapa kehendaki, dia pasti lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini saya mau mengatakan, contohlah Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang saya dapatkan adalah Yesus itu tunduk kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tunduk kepada Bapa di surga? Apakah kita juga tunduk? Apakah sikap-sikap pribadi, sikap-sikap hati kita, sikap-sikap batin kita, sikap-sikap perbuatan kita itu juga tunduk, sudah tunduk dan sudah kita tundukkan, sudah kita matikan di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang saya dapat dan harus kita teladani bahwa Yesus sangat mencintai Bapa di surga. Yesus sangat mencintai Bapaknya. Sehingga apapun yang Bapa kehendaki, dia lakukan. Kehendak Bapa, dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang saya dapat di dalam pembelajaran firman Tuhan, hal yang kedua, Yesus sangat mencintai manusia. Bapa sangat mencintai manusia. Dia tidak mau seorang pun binasa. Itu sebabnya kalaupun harus menderita, itu akan dibayar oleh dia demi terselamatkannya umat manusia. Tuhan Yesus sangat bersungguh-sungguh di dalam karya penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu nggak setengah-setengah di dalam karya penyelamatan umat manusia. Di dalam karya keselamatan agung yang dia kerjakan, itu dia mengerjakan itu dengan full heart, dengan segenap hati. Satu lagi pelajaran yang kita dapat dari Tuhan Yesus, bahwa kasihnya kepada manusia itu adalah kasih yang sempurna, yang sampai pada akhirnya dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Bapak Ibu, apakah kita juga memiliki kasih seperti Tuhan Yesus terhadap sesama kita? Hal yang kedua yang saya dapat di dalam firman Tuhan, itu adalah apakah kita memiliki kasih seperti Tuhan Yesus? Kasih yang agape, kasih yang tidak menyayangkan nyawanya. Kalau kasih yang seperti halnya kalau saya diberikan makanan, saya diberikan hadiah, kemudian saya balas hadiah itu, misalnya dari Ibu Inge, saya diberikan hadiah, dan kemudian ketika dia ulang tahun, saya berikan lagi kembali hadiahnya gitu. Itu bukan kasih yang, menurut saya itu bukan kasih yang sampai harus menyerahkan nyawa. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya termenung Bapak Ibu. Saya kagum akan kasih Tuhan Yesus. Ketika saya mempersiapkan ini semua, saya kagum. Satu, dia sangat mencintai Bapa di surga. Dia apapun yang dia kerjakan, dia akan tunduk pada kehendak Bapa di surga. Yang kedua, dia sangat menyayangi, dia sangat mengasihi manusia. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, air mata saya tetes juga sih. Gitu. Jadi saya kagum akan Tuhan Yesus bahwa penderitaan yang dialami sama Tuhan Yesus itu dia kerjakan, dia ambil, semuanya dia ambil. Nah, ada satu ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia bicara begini. Ini yang sebenarnya bikin saya terharu pada Tuhan Yesus. Waktu dia ada di atas kayu salib, dia bicara begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia bicara tentang
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tahu nggak? Pada saat dia bicara seperti itu, semua dosa kita ditimpakan kepada dia, manusia yang sama sekali tidak berdosa. Semua dosa umat manusia ditimpakan, ditanggung semua sama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia mengatakan itu, Yesus yang tadinya tidak berdosa menjadi Yesus yang berdosa. Nah, kemudian dibicara tentang Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa di surga itu, ketika dia melihat Yesus berdosa, dia nggak bisa melihat Yesus itu berdosa. Dia memalingkan wajahnya. Nah, disinilah Tuhan Yesus bicara. Disinilah Tuhan Yesus berkata, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah di dalam satu doa saya bilang begini sama Tuhan, sepertinya aku mau melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi yang jahat yang kulakukan. Tuhan, aku bilang, maukah Tuhan menyelamatkan aku? Karena sepertinya kayaknya nggak nyampe-nyampe nih Tuhan, nggak nyampe-nyampe nih. Aku mau melakukan yang baik, tetapi selalu yang kulakukan yang jahat gitu loh. Sehingga akhirnya dalam kondisi itu saya frustrasi sendiri loh. Mengejar kekudusan itu saya frustrasi sendiri. Dan dalam doa saya bicara begini sama Tuhan, Tuhan, maukah Tuhan menyelamatkan saya? Saya bilang gitu. Satu hal yang dia bicara kepada saya, dan seketika itu juga saya dapat. Dia bilang begini, aku mau, dia bilang. Ada satu hal yang dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Nah, pagi itu ketika saya berdoa, nangis sejadi-jadinya saya. Dia bilang, aku mau, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemudian saya mendapat satu penglihatan begini, bahwa sebenarnya dia itu tidak meninggalkan kita. Bapa itu tidak meninggalkan kita ketika kita berbuat dosa itu, dia tidak meninggalkan kita. Yang dia lakukan adalah dia memalingkan wajahnya dari kita. Gitu. Persoalannya begini, Bapak, Ibu, Saudaraku. Jangan sampai dia memalingkan wajahnya dari kita. Sampai bertahun-tahun, sampai berlarut-larut, sampai ajal kita menjemput kita. Dia belum juga memberikan wajahnya kepada kita. Sampai ajal kita menjemput, dia masih memalingkan wajahnya dari kita. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Baik, kembali lagi kepada makna penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya dapat di dalam renungan kita adalah bahwa penderitaan yang berujung pada kematian di atas kayu salib merupakan suatu kejadian kematian yang menghidupkan manusia. Manusia menjadi beroleh kesempatan untuk belajar melalui teladannya, melalui teladan taat sampai mati. Mengikuti jejak Kristus dan meneladani Kristus memungkinkan manusia mempunyai kesempatan untuk mengubah dirinya yang bernatur dosa. Sekali lagi saya ulangi, bahwa mengikuti jejak Kristus dan meneladani Kristus memungkinkan manusia mempunyai kesempatan untuk mengubah dirinya yang bernatur dosa, berkodrat dosa, menjadi natur ilahi atau berkodrat ilahi. Semua itu harus dilakukan oleh manusia dengan sesadar-sadarnya bahwa kekristenan itu adalah perubahan hidup, bahwa kekristenan itu adalah perubahan kodrat. Dari yang manusia itu berkodrat dosa, manusia harus berubah menjadi kodrat ilahi. Ini merupakan suatu perjuangan yang harus dilakukan manusia untuk mengikuti jejak Kristus.
supaya berpindah kodrat menjadi kodrat ilahi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adakah kita pada siang hari ini menyadari keberadaan kita masing-masing sampai di setiap kita pasti tahu bahwa diri kita tuh berada di mana. Setiap kita pasti tahu bahwa posisi kita ada di mana. Kalau misalnya katakan kita berangkat naik kereta dari stasiun Senen ke Jogja, itu di dalam perjalanan itu pasti kita tahu, oh kita sudah ada di Cirebon, oh kita sudah ada di Kuningan, oh kita sudah ada di mana, oh kita ada di mana. Nah, setiap kita juga pasti tahu, menyadari keberadaan hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Inti dari semuanya itu, adakah kita sudah berubah kodrat? Adakah makna penderitaan Kristus di atas kayu salib itu mengubahkan kodrat kita? Mengubahkan status kita yang tadinya kita menjadi budak hamba dosa menjadi hamba Kristus. Adakah penderitaan Kristus itu menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk kita hidup mengikuti jejak Tuhan Yesus, mencintai Allah sesungguhnya, mengikuti jejaknya, berubah untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, akhir khotbah ini saya mau mengatakan, akhir dari renungan kita pada siang hari ini saya mau mengatakan, selamat berjuang untuk mengikuti jejak Kristus serta meneladani Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Emerald Kristiawan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita lanjutkan dengan ibadah selanjutnya. Sebelum persembahan kasih akan diberikan, ada pengumuman yang akan dibacakan terlebih dahulu untuk 1 minggu ke depan. Boleh di-share, Ko Martin? Untuk persembahan siang hari ini nanti kita akan pakai spin. Nanti sudah dikirimkan tadi per email oleh Tina untuk QRS-nya. Nanti juga akan ditampilkan di layar. Apakah ada pengumuman untuk 1 minggu ke depan? Oke, di layar sudah tersedia laporan kas dan PIC Diakonia. Seperti yang Bapak Ibu lihat per 12 Maret, laporan kas Persekutuan Doa MNC Group sebesar 5,7 juta. Lalu kas Diakonia per 12 Maret ada 397.000. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan berkat kasih untuk Diakonia, boleh ke rekening MNC Bank yang tertera di layar. Untuk selanjutnya. Ya, persembahan bisa disalurkan melalui spin Bapak Ibu dengan scan QRS yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini firman Tuhan yang sungguh membangun iman kami. Biar kami ikut teladan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Biar kami tunduk dan kepada kehendak-Mu Bapa, dan kami mengasihi sesama kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu. Kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu dan persekutuan doa ini semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due.
untuk doa syafaat siang hari ini, lalu ditutup dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Emmanuel. Silakan. Pak Pendeta Emerald, maaf. Silakan Pak Stephen untuk doa syafaat siang hari ini, Pak. Yeah. Okay, shalom. Let's pray. Thank you, Father. Thank you for this afternoon that we can come in our working place to worship you and give glory to your name, Lord. We honor you with all our heart, our soul, and spirit. We thank you, Lord, for the presence of each and every one in this Persekutuan Doa. I pray your special blessings for they sacrifice their time to come and worship you, Lord. We thank you, Lord, for your grace upon each and every one here, Lord. Father, we also pray blessings upon Pastor Emerald Christiawan. I thank you, Lord, for your word through him. I pray your anointing will continue to grow in him and be a blessing to his family and all to him, O Lord, whom he serves in your name, Lord Jesus. Father, we also pray blessings upon PD MNC Center. Thank you, Lord, for Ketua, Pak Chris, and also all our advisors, elders, and also all the pengurus. We pray a blessing upon each and every one. I pray, Lord, that we will serve you in truth and spirit. I pray, Lord, your grace will be upon us, that we may serve you, Lord. We also pray, Lord, for MNC Group. We pray for our CEO, Chairman, Pak Haritano. Lord, we pray a blessing upon him and his family, Lord. I pray your grace, Lord, upon him, because through him, many families are blessed, many businesses are blessed. I pray, Lord, your anointing will continue to grow in him. Give him, Lord, the wisdom in these difficult times to bring this company to a better place, Lord Jesus. And I pray, Lord, bless all the BOD of MNC Group. I pray your wisdom upon them, Lord Jesus, because many families will be blessed through this, our services, Lord, whether it's media, finance, entertainment, or travel, energy, every unit, Lord. I pray, Lord, will be a blessing to the people of Indonesia, Lord. I pray, Lord, you bless our services, that our services will be a blessing to many people, O Lord. Father, we also pray, Lord, for all the people who employees of MNC Group. I pray your grace upon each and every one, O Lord. I pray, Lord, that we in this place where we work, O Lord, that we will bring glory to your name, O Lord. I pray, Lord, for your continuous blessing upon MNC Group, that, Lord, we will continue to grow, Lord, overcome all the obstacles, and I pray, Lord, that your will be done in MNC, Lord. Father, we also pray, Lord, for Jakarta, our Governor, Bapak Anies Baswedan, and I pray, Lord, in Jakarta, there will be peace, unity, and all the problems, O Lord. Lord, you will give wisdom to people to bring solution to this city, O Lord. Father, we also pray blessing upon our President, Bapak Jokowi, and the Vice President, Maruf Amin, and all the ministers, governors, Bupati, Wali Kota, and also DPR, MPR, and all party leaders. I pray upon them, and I pray, Lord, that your will be done through them in this nation, O Lord. I pray, Lord, for those people who are sick and suffering in this nation. I pray, Lord, for your mercy and grace, and I also pray, Lord, blessing upon those who, for the vaccine, O Lord, that there is no side effects. Lord, I pray, Lord, those who are allergic and those who are not able to receive the vaccine, Lord. I pray your grace and healing upon them, O Lord. We also pray, Lord Jesus, for all the churches in Indonesia. We pray your peace, your blessing, especially during this time of Good Friday, Easter. I pray, Lord, all the blessings for the services. I pray, Lord, bless the pastors that they may bring your message of love, your death
and your resurrection to the people of this nation, O Lord. I thank you, Lord, for this time that we all can worship in Jesus' name. Pastor Emerald, please. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan doa pada siang hari ini sudah selesai. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kasih karunia Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, saudaraku sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bless. Terima kasih Pak Pendeta Emerald, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bless you. Blessed weekend, everybody. Terima kasih Pak Stephen. Bless you. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.